adik-adik. Yes, kita ketemu lagi minggu ini. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau nyanyi. Kita sama-sama mau menyembah, memuji nama Tuhan. Yeay, tepuk tangan dulu yang di rumah. Yeay. Yuk, setelah seminggu ini kita beraktivitas. Udah ada yang sekolah lagi mungkin. Udah ada yang mungkin masih sekolahnya online. Dan ada yang mungkin kemarin habis jalan-jalan sama keluarga. Karena kita udah boleh jalan-jalan. Tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Kita sama-sama mau mengucap syukur kalau kita boleh sekali lagi beribadah dan datang ke rumah Tuhan. Melalui ibadah Zoom ini. Oke, sama-sama yuk sebelum kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Ya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kita bisa sama-sama berdoa, memuji, bernyanyi, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang di rumah, ayo katakan amin. Tepuk tangan. Kasih tos kanan kiri kalau sama papa mamanya atau sama adiknya atau sama kakaknya. Yuk kita kasih tos. Cus, cus, cus. Oke, seperti biasa kalau sama Kak Aldi, kita harus panasin badan dulu ya. Biar kalau nanti kita joget-joget, kalau kita nari-nari itu badannya enak ya. Geraknya enak, enggak encok ya. Oke, kita mulai senamnya dulu ya. Dari yang gampang-gampang. Tangan diterentangkan. Terus kita putar-putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kakinya jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi ya. Satu gerakan lagi. Tangan dibawa ke depan, kita putar-putar. Coba ikutin kakak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo sama-sama nyanyi. Big or small, karena walau kita big or small, short or tall, kita semua dicinta Tuhan. Yeay, kasih tepuk tangan. Ayo sama-sama bernyanyi dan menari. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kasih tepuk tangan. Sekali lagi. Yuk, Tuhan tuh sayang kita karena Tuhan menciptakan kita unik dan karena kita semua bisa. Yeay. Sekali lagi mau katakan big or small,
short and tall. One, two, three, four. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi. Bersama Tuhan kita semua bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, big or small, short and tall, Tuhan cinta kita semua. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau berikan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama undang Yesus ke dalam hati kita karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Biar Yesus yang terus ada dalam hati kita, Yesus yang terus ada dalam hidup kita, sucikan, kuduskan semua dosa dan memimpin hidup kita. Yuk adik-adik sama-sama kita mau undang Yesus masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya adik-adik, sama-sama pakai gerakan ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi dari dalam hati. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Pimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yes, adik-adik, berikan sikap yang terbaik. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk sama-sama doa, ikutin kakak. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun,
biar firman ini masuk dan memimpin hidup kami. Sucikan dan kuduskan semua dosa kami. Tuhan, kami siap menerima dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Yeay. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, ketemu kakak sambung lagi ya. Hari ini hari yang istimewa adik-adik. Istimewanya apa? Adik-adik dengar baik-baik ya cerita kakak hari ini. Karena memang hari ini hari yang spesial. Kakak bilang hari spesial karena ada apa? Coba adik-adik lihat ya gambar-gambar yang kakak mau share, mau kakak kasih lihat adik-adik pagi ini. Gambar apa ya? Nih, yang pertama kakak mau kasih lihat adik-adik gambar ini nih. Jedeng. Wow. Gambarnya kok kayak gini ya? Ini gambar apa ya? Gambarnya kok kayak rumah tapi sederhana banget rumahnya. Ya, cuma ada kayak jerami gitu ya. Terus atapnya bolong. Ya. Jadi, terus rumahnya kecil. Rumah apaan ini? Kakak mau cerita adik-adik. Rumah ini namanya Suka. Apa namanya? Suka. Nah, kalau orang Israel zaman dulu mereka pernah tinggal seperti ini loh rumahnya. Ya, jadi ini yang old Suka, rumah zaman dulu. Nah, sekarang diperbaharui rumahnya lebih keren ya. New Suka namanya. Nah, hari ini tepatnya adik-adik tanggal 9 Oktober tahun 2022, bangsa Israel sekarang mereka kan udah nggak tinggal di rumah yang seperti ini lagi ya. Tapi mereka merayakan hari namanya Feast of Tabernacle. Udah panjang amat ya. Feast of Tabernacle atau Sukkot Day adik-adik. Apa itu Sukkot Day? Itu sebenarnya hari panen ya. Tapi mereka merayakannya itu kenapa dirayakan? Karena mereka disuruh sama Tuhan adik-adik. Setiap tahun mereka merayakan namanya Sukkot Day. Ya, 15 hari sesudah perayaan tahun baru mereka. Kalau adik-adik, papa mamamu atau kalian mungkin ada yang ikut Rosh Hashanah, itu tahun baru Israel. 15 hari kemudian mereka merayakan Sukkot Day. Nah, ini juga Tuhan suruh bangsa Israel merayakannya. Makanya tadi kakak bilang hari ini hari spesial. Karena bangsa Israel walaupun mereka udah nggak tinggal di Sukah yang tadi tuh, yang sederhana. Mereka udah punya rumah yang tetap ya. Nah, mereka kalau halamannya gede, mereka bikin Sukahnya itu di halamannya. Tapi kalau rumahnya misalnya halamannya nggak gede, mereka bikin di dalam rumah. Ngapain ya mereka bikin Sukah itu? Yang pertama karena memang Tuhan yang suruh mereka buat Sukah itu. Ya, tujuannya apa adik-adik? Ya, kalau adik-adik lihat di dalam firman Tuhan, ya kakak tampilkan firmannya. Coba lihat ada kata diketahui yang warna biru tuh. Ternyata Tuhan punya tujuan supaya bangsa Israel itu keturunannya mengetahui bahwa Tuhan sudah menyuruh bangsa Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama mereka di dalam perjalanan keluar dari Mesir, adik-adik.
Ya, jadi ternyata bangsa Israel ya, adik-adik pasti pernah dengar kisah tentang bagaimana bangsa Israel itu mereka di padang gurun. Wow, di padang gurun. Nggak pakai sebentar adik-adik, alias mereka lama banget di padang gurun, yaitu 40 tahun. Jadi ternyata Tuhan mau bangsa Israel merayakan hari Sukkah ini, Sukkot ini maksudnya, kalau Sukkah itu tempatnya ya, rumah-rumahnya itu yang seadanya itu adik-adik. Ya, jadi selama bangsa Israel di padang gurun, mereka nggak mungkin bikin rumah seperti kita tinggal sekarang pakai batu bata, kan lama ya adik-adik ya. Jadi karena mereka itu kan perjalanan tuh, dari mana mereka berjalan? Oh, dari Mesir adik-adik. Ya, jadi selama dari Mesir keluar ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan itu, mereka itu bikin rumahnya seadanya, seperti yang tadi kakak kasih lihat gambarnya itu loh, Sukkah itu. Jadi adik-adik, Tuhan itu sudah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Kenapa emang di kota Mesir, di daerah Mesir, di negara Mesir? Seperti pernah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggumu yang kemarin-kemarin itu loh, kalau bangsa Israel itu mereka diperbudak di tanah Mesir. Apa tuh diperbudak? Wow, artinya disuruh kerja paksa adik-adik. Sampai-sampai mereka istirahatnya bisa nggak ada istirahatnya. Kapan mereka disuruh kerja, mereka harus kerja. Walaupun misalnya mereka lagi ngantuk, ngantuk, kecapean gitu ya. Mereka tetap kalau disuruh kerja, ayo kerja. Kalau mereka lemes ya karena kurang makan juga adik-adik, disabut adik-adik. Wah, disabut. Aduh, kasihan banget bangsa Israel. Dan Tuhan pakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Supaya mereka nggak diperbudak lagi. Supaya mereka nggak menderita lagi adik-adik. Baik ya Tuhan Yesus kita ya. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang baik ya. Tapi adik-adik selama perjalanan di padang gurun 40 tahun lamanya itu. Wow, Tuhan Yesus itu begitu luar biasa ya. Begitu luar biasa memimpin bangsa Israel. Selama 40 tahun di padang gurun. Buktinya apa adik-adik? Waktu mereka bosen makan roti mana, Tuhan kasih burung puyuh, daging. Wow. Padahal mereka sambil ngomel-ngomel tuh. Aduh, padahal lagi ngomel-ngomel aja Tuhan tetap sayang. Aduh, sedih ya Tuhan Yesus. Padahal udah dipimpin, tapi bangsa Israelnya ngomel-ngomel. Ih, kita jangan gitu ya adik-adik. Jadi ternyata kenapa Tuhan suruh bangsa Israel merayakan Sukkot ini, Feast of Tabernacle ini, mengingat supaya bangsa Israel keturunannya sampai sekarang ini ingat kalau Tuhan itu baik, sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik lihat di Alkitab ya, wow, Tuhan itu sayang banget sama bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Kita juga umat pilihan Tuhan ya adik-adik ya. Walaupun kita bukan orang Israel, kita ini umat pilihan Tuhan. Jadi kalau adik-adik ibadah onsite tuh ke gereja ya, sama papa mamamu di gereja, hari ini juga merayakan Sukkot juga di gereja. Karena kita juga mau mengingat kebaikan Tuhan. Wow, kebaikan Tuhan tuh banyak banget dalam kehidupan kita. Ya, seperti bangsa Israel. Waduh, mereka itu dipimpin Tuhan luar biasa aduk-aduk. Kita mencatat adik-adik. Baju mereka aja sampai enggak koyak itu maksudnya enggak robek. Wow, padahal baju kita nih sekarang ya kan gampang robek tuh. Kenapa aku robek gitu ya? Kena
duri robek ya. Ketarik temen bisa robek juga ya. Gampang robek, tapi bangsa Israel nggak gampang robek bajunya. Itu kalau bukan Tuhan yang buat. Wow, itu mah nggak mungkin adik-adik. Terus apalagi di Alkitab juga mencatat adik-adik, kasut itu sepatu ya, sendal gitu ya. Kasut di Alkitab tulisnya kasut, maksudnya seperti sendal atau sepatu gitu adik-adik. Itu pun nggak rusak. Coba kalau kita sekarang beli sepatu ya, baru setahun 2 tahun, kadang-kadang sebulan aja bisa rusak ya. Misalnya kita pakai buat lari ya, sepatunya ya rusak, bolong, sobek ya. Tapi mujizat luar biasa adik-adik. Selama bangsa Israel di Mesir, kok di Mesir, keluar dari tanah Mesir ya, di padang gurun, Tuhan pimpin luar biasa. Baju, kasut atau sepatu enggak rusak. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Luar biasa kan Tuhan Yesus, makanya Tuhan mau kalau bangsa Israel ingat tentang kebaikan Tuhan, makanya hari Sukot itu harus dirayakan sama bangsa Israel. Di Alkitab mencatat begitu adik-adik. Tujuannya supaya diketahui oleh keturunan. Keturunan artinya anak, cucu, cicit gitu adik-adik ya. Semuanya ingat, gak lupa dengan kebaikan Tuhan. Ya, mujizatnya lagi adik-adik, selama bangsa Israel di padang gurun, kalau mereka kepanasan, Tuhan kasih tiang awan, yes, supaya mereka gak kepanasan. Karena namanya di padang gurun itu adik-adik, wow, panasnya bukan main ya. Kalau adik-adik yang di sini dengerin pernah ke Israel nih, panasnya bukan main. Kakak pernah ke Israel berapa kali, panas banget adik-adik kalau siang. Tuhan kasih tiang awan, wah, tiang awannya luar biasa. Terus kalau malam dingin banget di padang gurun itu adik-adik ya. Jadi ekstrim ya cuacanya. Maksudnya kalau panas banget, kalau dingin banget. Itu maksudnya cuaca ekstrim adik-adik ya. Tuhan kalau mereka bangsa Israel, maksudnya bangsa Israel, kalau malam-malam mereka kedinginan, dingin, Tuhan kasih tiang api adik-adik. Luar biasa kan? Tuhan kasih tiang api supaya mereka nggak kedinginan. Waduh, Tuhan itu baik banget ya sama umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan kita juga termasuk bangsa Israel rohani ya, karena kita juga umat pilihan Tuhan. Tuhan juga sayang banget sama kita. Jadi adik-adik, kenapa MKD Family kita nih, gereja kita merayakan Sukot Day juga. Makanya kakak juga firmannya tentang Sukot Day buat adik-adik. Tujuannya supaya apa? Tuhan mau kita banyak mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Yang mau tepuk tangan lagi, ayo lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus yang baik. Kan Tuhan Yesus benar-benar baik kan adik-adik. Ya, selama pandemi COVID ini ya, Tuhan sudah memimpin kita. Buktinya kita masih sehat, masih kuat ya. Atau mungkin ada yang saat ini dengerin firman kakak, saat ini ada yang sakit. Ayo kita terus ingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tetap baik. Walaupun kita mungkin tubuhnya lagi kurang sehat. Tinggal doa sama Tuhan, minta kesembuhan ya. Kita percaya Tuhan itu kupingnya, telinga Tuhan itu nggak kurang tajam dengar doa kita ya. Tangannya Tuhan itu nggak kurang panjang untuk menolong kita. Amin adik-adik ya. Jadi kita merayakan Sukot Day ini karena apa tadi kakak bilang? Mengingat apa? Ke apa? Ayo, kebaikan siapa? Ya betul, kebaikan Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan lebih kuat lagi buat Tuhan Yesus ya. Jadi kakak sendiri juga ditolong Tuhan
adik-adik pasti semuanya yang dengar pernah ditolong Tuhan ya. Jadi lewat Sukot Day ini kita ingat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan ya, sehingga hati kita selalu penuh dengan ucapan syukur, nggak bersungut-sungut, nggak mengeluh gitu ya. Jadi kita mau belajar ya adik-adik lewat Sukot Day ini. Kita mau ingat kebaikan Tuhan sehingga hati kita penuh dengan ucapan syukur. Nggak suka ngomel-ngomel, nggak suka mengeluh ya. Jangan ngeluh, mama handphoneku nggak ganti-ganti, temenku udah ganti handphone, aku belum. Ya gitu aja mengeluh. Kalau papa mamamu ada berkat lebih, pasti papa mamamu beri yang terbaik. Mungkin uangnya papa mamamu itu buat yang lain yang lebih penting, misalnya bayar uang sekolahmu gitu ya. Jadi jangan lihat temennya punya mainan baru, punya handphone baru, ngeluh, ngomel-ngomel. Jangan ya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Apapun yang dikasih sama papa mama, kita berterima kasih, bersyukur ya. Itu yang Tuhan mau ya. Seperti hari ini kita merayakan Sukot Day, itu tujuannya supaya kita banyak bersyukur mengingat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Yang mau katakan yes. Yang mau lagi katakan yes, yes. Sekali lagi yang mau lebih lagi mengucap syukur katakan yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik. Kakak mau setelin adik-adik video tentang seorang anak walaupun dia gak bisa ngomong, bisu adik-adik. Tapi dia mengucap syukur sama Tuhan loh. Dengan cara apa? Dengan cara dia berdoa. Tapi kan dia bisu. Berdoa dalam hati. Enggak juga loh adik-adik. Dia bisa berdoa dalam hati, tapi dia itu mau lebih lagi mengucap syukur sama Tuhan. Dengan cara apa? Wah, dengan isyarat adik-adik. Ya kan kalau orang bisu gitu ya, dia kan ada isyaratnya tuh, bahasa isyarat tuh. Yang adik-adik mungkin pernah lihat ya. Bahasa isyarat orang bisu kalau lagi ngomong ya pakai tangan nih gini-gini, tangannya gini-gini gitu-gitu. Walaupun bisu tapi mereka sungguh-sungguh mengucap syukur waktu mereka lagi mau makan. Kita lihat videonya adik-adik. Wah, luar biasa ya. Kita nggak mau kalah ya sama mereka. Kita punya suara, kita juga mau lebih lagi mengucap syukur, memuji Tuhan lebih lagi ya. Nah, kakak mau ajarin adik-adik ayat firman Tuhan hari ini. Diambil dari Mazmur 136 ayat 1. Mazmur 136 ayat 1 ya. Isinya apa? Ada lagunya nih adik-adik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sebab Ia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Wah, kalau pakai lagu pasti cepat hafalnya ya.
Yang penting bukan cuma sekedar dihafalin, tapi ingat bahwa kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Yang mau katakan amin. Yes. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi yuk kita sekarang lebih cepat lagi ya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Apa selama-lamanya? Kasih setianya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus kita yang baik. Yuk sekarang kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Kita mau tutup dan berdoa. Sungguh-sungguh adik-adik angkat tanganmu. Kakak akan berdoa dan juga akan doa berkat buat adik-adik. Ikut kakak berdoa sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, ayo semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus menyertai kami selama ini. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Gak suka ngomel-ngomel, gak suka mengeluh ya Tuhan. Karena Engkau selalu beri yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat perayaan Sukot Day ini, kami mau lebih lagi untuk terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami gak mau lagi ya Tuhan, ngomel-ngomel, mengeluh-mengeluh lagi ya Tuhan. Kami mau lebih banyak lagi bersyukur. Karena Tuhan Yesus selalu baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sekarang adik-adik, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kakak akan doa berkat buat engkau. Diberkatilah adik-adik, berkat yang istimewa, yang terbaik dari Allah Bapa di surga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita satu-satunya, dan berkat terbaik dari Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.